industri ini dirusak oleh sebagian kecil orang atau pihak yang memanfaatkan nama robot trading untuk menjalankan skema money game dan ponzi. Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar ya. Kali ini Andrew mau memforward ya satu berita yang bagus sekali untuk edukasi kita semua teman-teman ya. Dan berita ini Andrew ambil dari portal kompas.com ya. Artinya ini bukan berita yang abal-abal ya, ini berita yang legit ya. Nanti linknya Andrew akan taruh di description box, jadi teman-teman bisa baca sendiri beritanya. Tetapi Andrew akan mengulas ya, dan Andrew akan membahas berita ini dari pandangan Andrew ya, selaku trader dan juga investor di bidang futures market ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini judulnya adalah ya, banyak dikaitkan investasi bodong, apakah semua robot trading ilegal? Nah, pertanyaan itu ya. Apakah semua robot trading ilegal? Kita lihat beritanya seperti apa. Dan teman-teman bisa lihat sendiri. Ini beritanya ini dirilis oleh kompas.com tanggal 30, which is itu kemarin ya. Jam 5:30 ya, jam 5.30 ya waktu Indonesia bagian barat. Kita scroll ke bawah ya, kita langsung lihat isi beritanya ya. Di sini juga ada penulisnya, ada editornya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi istilah robot trading ini belakangan ramai dibicarakan di masyarakat. Sistem trading kontrak itu kerap kali dikaitkan dengan investasi ilegal yang biasanya beroperasi dengan menggunakan skema ponzi. Nah, ini yang berbahaya. Ponzinya ini yang berbahaya ya. Sejumlah investasi robot berhasil menjerat korban dengan mengiming-imingi keuntungan besar dan pasti melalui robot trading. Nah, ini membuat robot trading belakangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Nah, ini ya. Ini nih kata kuncinya, belakangan dikonotasikan. Oke, belakangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Benar. Kita juga akui bahwa memang sekarang belakangan ini banyak sekali berita yang simpang siur dan juga berita yang menganggap semua robot trading itu jelek, semua robot trading itu penipuan, semua robot trading itu scamming ya. Padahal faktanya nggak begitu. Jadi Andrew sedikit mau meluruskan, dan Andrew juga sangat berterima kasih kepada Kompas dan juga narasumber yang ada di sini ya. Mereka berusaha untuk tidak mencoba mengeneralisir semua robot trading itu, bahwa semua robot trading itu menipu, semua robot trading itu scamming, semua robot trading itu jelek. Oke, Andrew lanjutkan teman-teman ya. Padahal Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, ini namanya ya, narasumbernya Tirta Karma Senjaya, mengatakan robot trading sebenarnya merupakan satu software. Nah, ini ya, robot trading sebenarnya merupakan satu software komputer yang dapat bekerja secara otomatis. Itu adalah robot trading yang asli teman-teman ya. Robot trading yang sebenarnya itu ya. Sistem ini kemudian menjadi alat bantu dalam berbagai jenis kegiatan trading. Nah, ini ya. Kita lanjut ya. Tapi sebenarnya robot trading tidak bisa bekerja sendiri tanpa user. Nah, ya. Jadi robot trading itu selalu ada manusia di belakangnya. Itu ya teman-teman ya.
Menurutnya, diperlukan pengguna atau user untuk mengetahui pengoperasian robot trading. Selain itu, sistem itu juga hanya bisa beroperasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, itu ya. Dan apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, barulah robot trading bisa menjadi alat bantu pengguna untuk melakukan pemantauan pasar, kalkulasi, peluang entry, eksekusi transaksi, hingga manajemen risiko. Artinya, robot trading yang asli itu adalah dia harus ya seluruh fiturnya, seluruh bagaimana cara kerjanya harus ada manusia di belakangnya yang bisa mengontrol sebuah robot ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi sekarang yang banyak di pasaran kan kebanyakan titip dana, kebanyakan cuma serahin duit, kebanyakan cuma deposit, tapi mereka nggak dapat robotnya. Nah, kalau mereka nggak dapat robotnya, gimana caranya dia bisa mengontrol robot tersebut? Ya, ini yang harus diluruskan teman-teman ya. Kita lanjut ya. Lalu ada money game atau skema ponzi. Nah ini ya, Andrew sayangkan sekali banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan investasi robot trading, padahal sebenarnya itu adalah skema money game atau ponzi. Dan memang yang teman-teman baca sekarang berita-beritanya itu di luar adalah ya robot-robot seperti yang sudah ditangkap itu, yang mulai dari Evotrade ya, mulai dari Viral Blast, mulai dari Fahrenheit, itu semuanya adalah money game dan ponzi ya. Jadi ya Andrew sebagai pelaku usaha, pelaku transaksi juga yang paham tentang hal ini sangat menyayangkan sekali ya. Industri ini dirusak oleh sebagian kecil orang atau pihak yang memanfaatkan nama robot trading untuk menjalankan skema money game dan ponzi, dan akhirnya sekarang berdampak kepada software itu sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, masyarakat juga harus paham kalau misal diiming-imingi seperti ini, uang hanya dititip trading. Nah ini ya, uang hanya dititip trading, kemudian menggunakan robot trading forex yang harganya tidak murah atau bahkan sewa tidak murah, tutur Tirta. Oke, kita lanjut. Terkait dengan legalitas robot trading, Tirta bilang hal itu berkaitan dengan izin pedagang berjangka komoditi atau yang disingkat dengan PBK yang menggunakan. Dengan demikian, jika PBK terdaftar di Bapepti, maka legal. Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Jadi posisi Bapepti itu cuma pengen kalian kalau pakai robot, pakai dong ya, pakai dong robot yang benar dan harus bisa jalan di broker yang under Bapepti, baik itu yang MT4 atau yang MT5. Cuma itu aja kok permintaannya. Jadi nggak sulit ya untuk membaca berita ini gitu ya. Dan teman-teman yang tertipu ini kan sebenarnya mereka yang kurang paham tentang robot trading ini. Akhirnya mereka, karena mereka diiming-imingi oleh return yang sangat tinggi, mereka diiming-imingi oleh fixed income ya, akhirnya mereka terjerumus. Padahal ya robot trading yang asli itu bukan begitu teman-teman ya. Nah ini lanjut ini ya, kita tidak bilang robotnya legal atau tidak legal karena itu terkait dengan perizinan. Nah berarti sampai sekarang Bapepti tidak pernah merilis ada robot yang legal dan ada robot yang ilegal. Nah itu ya, karena itu terkait perizinan. Intinya selama teman-teman pakai broker yang under Bapepti, itu sudah artinya direstui. Oke, lebih lanjut ya. Lebih lanjut, Tirta menyebutkan user atau investor sebenarnya bisa membedakan robot trading yang beroperasi dengan baik dan yang tidak baik. Nah ya, ini bisa dilakukan dengan membandingkan fitur yang dimiliki robot trading dengan platform perdagangan yang paling populer, yakni MetaTrader. Oke. Memang ada robot yang benar dan ada yang tidak benar. Nah ini nih ya teman-teman ya, memang ada robot yang benar dan ada yang tidak benar. Oke, itu perlu dicatat. Yang tidak benar kayak apa? Ya tidak benar seperti ponzi ya. Bahkan Andrew sudah sering sampaikan ada 7 poin ya, bagaimana cara membedakan robot yang benar dan tidak benar. Andrew sudah sering bahas. Dan robot ini biasanya digunakan dengan kontrak saham, forex, gold, dan sekarang juga kripto. Nah itu ya beritanya teman-teman. Tadi Andrew udah bilang ya, Andrew bahkan hampir setiap video Andrew bilang robot yang baik itu seperti apa, dan Andrew sedikit mengulang sedikit ya teman-teman ya. Jadi ada 7 poin ya yang teman-teman kalau mau pakai sebuah robot. Yang pertama itu ya,
Robot tersebut harus bisa digunakan di semua broker, termasuk broker yang under Bapepti, broker resmi, broker lokal. Satu itu ya. Jadi kalau teman-teman ditawari robotnya itu hanya bisa dipakai di broker tertentu. Apalagi kalau kita cek ini brokernya adalah broker yang sudah divonis scam atau broker yang bisa berpeluang memanipulasi harga, ya udah ngapain dipakai, itu bukan robot ya. Kedua, robot tersebut harus bisa digunakan di semua pair ya. Jadi robot yang baik itu harus bisa digunakan di pair euro bisa, GBP bisa, Australian dollar bisa, USD franc bisa, yen bisa, emas bisa, oil bisa, silver bisa, apapun bisa. Tapi memang pada saat pelaksanaannya memang harus diresetkan di backtest ya, atau dioptimisasi terlebih dahulu, karena setiap pair mempunyai karakter yang beda-beda. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, sebuah robot yang benar atau yang baik itu dia di dalam jurnal harus tercatat open by expert, bukan open by dealer. Kalau open by dealer namanya copy trade teman-teman ya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, robot itu harus bisa digunakan selamanya tanpa batas waktu ya. Dan yang kelima, robot tersebut tidak boleh dikenakan profit sharing. Karena kalau robot yang baik dan benar itu profitnya 100% harus menjadi milik pengguna. Nah itu ya teman-teman ya. Dan yang keenam ya, jadi sebuah robot itu dia harus berbentuk ya, untuk MetaTrader 4 itu adalah IX4. Itu untuk broker MetaTrader 4. Sementara kalau teman-teman pakai broker MetaTrader 5, dia bentuknya adalah IX5. Oke. Dan yang ketujuh, robot tersebut harus bergaransi dan bisa diwariskan. Garansinya itu oleh developer, oleh penciptanya tentunya. Dan garansinya itu dalam bentuk adalah, kalau bukan garansi profit ya. Jadi garansinya itu dalam bentuk adalah kalau seandainya robot tersebut rusak, hilang, atau kena virus, developer maka harus menggantinya dengan yang baru. Ada supportnya gitu ya. Nah jadi itu 7 poin yang teman-teman harus paham ketika ingin menggunakan robot trading yang baik dan benar dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh berita ini ya, dalam Kompas ini. Nah jadi itu saja yang Andrew mau sampaikan. Semoga ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang robot trading. Jadi jangan punya kesimpulan bahwa semua robot trading itu sama ya. Itu hanya sebagian kecil saja ya. Itu hanya segelintir orang saja yang memanfaatkan nama robot trading untuk menipu kalian. Oke. Jangan lupa juga nanti linknya Andrew akan taruh di description box ya. Silakan teman-teman berkomentar ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau teman-teman merasa ini satu berita yang sangat bagus ya, jangan lupa juga untuk di-share supaya wawasan masyarakat Indonesia lebih terbuka lagi tentang robot trading. Oke. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profit. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.